Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan telah hadir bersama kita Sobat PPATK Bapak Dr. Randus Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selamat pagi Pak Teten. Pagi Bang Pio. Merdeka. Selamat hari Merdeka. jadi. Selamat hari jadi negara Republik Indonesia ke-76 dan selamat hari jadi UMKM yang jatuh pada tanggal 12 Agustus yang lalu ya Pak Teten. Sobat PPATK, Pak Teten ini lahir dari keluarga petani. Masa kecil Pak Teten dihabiskan di Kecamatan Balubur, Timbangan Garut, Jawa Barat. Jadi beliau tamat SMA 1 Garut, lalu kemudian kuliah di IKIP Bandung ya Pak Teten ya, mengambil jurusan. Ya. Nah, kesadaran terhadap masa-masa sosial itu yang ada pada diri Pak Teten itu cukup tinggi sejak beliau remaja ya, sejak di SMA. Lalu kemudian setelah kuliah beliau ikut mendampingi kelompok petani di Garut untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka ya, sehingga Pak Teten ini dari kerja-kerja yang dilakukannya mendapatkan anugerah Suwardi Tasrif Award pada tahun 1999. Baik Pak Teten, koperasi belakangan ini ya, dan memang sudah sejak lama juga itu dijadikan sebagai sarana tindak pidana, sarana tempat melakukan pencucian uang, bahkan juga itu koperasi digunakan sebagai tempat di dalam melakukan pinjaman online yang semuanya merugikan masyarakat ya. Nah, sebagaimana nih pengawasan dilakukan oleh Kementerian Koperasi ya, sehingga koperasi seperti Langit Biru yang sampai merugikan 6 triliun, Cipaganti juga jumlahnya triliunan. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan nih Pak Teten? Baik Bang Pio. Ya memang patut disesalkan ya, koperasi yang sejatinya merupakan perwujudan dari konsep demokrasi ekonomi yang diatur di, saya kira, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, tapi ternyata sekarang banyak dipakai untuk pelaku kejahatan seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Pio. Saya kira PPATK punya gambaran yang cukup jelas mengenai hal ini. Nah, kami coba melakukan pemahaman, ya. Memang saya kira sejak perbankan itu pengawasan sudah demikian baik, ketat begitu. Nah, maka mereka memang pindah ke koperasi. Koperasi jadi sasaran untuk kejahatan keuangan, karena di bank nggak bisa lagi mereka melakukan itu. Nah, karena itu maka ketika saya masuk jadi Menteri Koperasi, saya mau lihat di situ. Ya, nah, saya lihat ini ada koperasi yang memang betul-betul inisiatif rakyat kecil, karena sejarahnya kan koperasi ini bagaimana orang-orang kecil ya menolong dirinya sendiri dengan menghimpun pembiayaan dari mereka sendiri. Tapi ada juga yang koperasi yang didirikan dari bisnis besar, ya kan?
Nah, tentu ini kan berbeda motivasinya, bukan untuk membangun ekonomi rakyat. Ya, jadi saya coba pilih. Nah, karena itu maka saya rapikan dua hal. Yang pertama, bagaimana regulasinya, ya. Dan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan PPATK, karena itu regulasi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, memilahkan mana koperasi yang paling berisiko terjadinya kejahatan keuangan, baik itu misalnya tindak pidana pencucian uang, terorisme maupun juga penipuan investasi. Ya. Nah, kita sekarang sudah ada regulasi pengawasan yang lebih baik. Kami kelompokkan koperasi itu menjadi dalam berdasarkan risiko. Kelompok usaha 1 dan 2 lebih banyak ke pembinaan. Nah, yang 3 ke 4 yang biasanya sudah besar, terutama koperasi simpan pinjam, itu yang kami perketat, ya, mulai dari pengangkatan pengurus dan pengawasnya. Itu harus sudah. Kelompok usaha yang 4 ini seperti apa nih, Pak Teten? Kelompok 3 dan 4 itu yang bisnisnya sudah besar. Misalnya koperasi simpan pinjam yang cabang-cabangnya sudah ada di hampir di semua provinsi gitu. Ya. Asetnya ada batasan aset berapa triliun seperti itu, Pak? Saya lupa angkanya, tapi ini udah ya mencapai triliunan. Dan beberapa kemarin misalnya dari kasus koperasi yang gagal bayar juga ada di kelompok ini. Ya. Nah, jadi ini yang kita perketat. Ya. Nah, koperasi-koperasi yang di klasifikasi 1 dan 2 kami lebih tekankan pada aspek pembinaan, pengelolaan manajemen. Ya. Nah, yang 3 ke 4 ini udah ketat lah. Dari mulai tata kelolanya kita dalemin, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan, dan juga tentu ya pengangkatan pengurus dan pengawasnya nggak boleh lagi mereka memilih sendiri, tapi yang dipilih harus sudah lolos oleh kita, ada fit and proper test-nya. Nah, ini saya kira tentu di lapangan nanti akan sejauh mana pengawasan juga dilakukan. Nah, kira-kira itu ya, jadi prinsipnya kita yang kedua kita juga memperkuat tim pengawasan dari kami. Ya. Jadi 2 aspek itu yang sekarang kita coba kita lakukan, Pak Bang Pio. Oke, Pak Teten. Tadi ada 2 hal ya, regulasi dan pengembangan ya, Pak ya, yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi terhadap koperasi yang ada. Nah, ini sejauh mana nih langkah kedua hal yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi? Dalam hal regulasi misalnya apa saja yang diatur ya, kemudian juga misalnya untuk pengembangan ya, apa saja yang sudah dilakukan seperti itu, Pak? Ya, koperasi kan berbeda dengan korporasi, karena koperasi itu kan mengurus dirinya sendiri, begitu. Ada mekanisme demokrasi, akuntabilitas di internal mereka. Misalnya rapat anggota tahunan. Karena itu maka ruang lingkup pengawasan itu melalui meliputi pengawasan oleh pengurusnya, oleh pengurus, pengelola, pengawas koperasi. Nah, ini bagaimana ini bisa jalan, ya. Jadi misalnya lalu pengendalian internalnya bagaimana, termasuk juga informasi dan pelaporan. Nah, ini yang kita akan terus lakukan. Nah, RAT misalnya rapat anggota tahunan
di mana ini puncak daripada pengawasan internal. Ini yang kita menjadikan persyaratan ya untuk setiap tahun mereka harus melakukan RAT, dan kita mengkaji hasil-hasil dari RAT ini. Itu saya kira implementasinya di lapangan. Yang kedua, kita juga punya sekitar 1.000 lebih ya, 1.200-an lebih, 1.700-an orang satuan pengawasan, tim satuan pengawasan. Nah, ini yang kita sosialisasikan regulasi itu, termasuk juga mereka pemahamannya tentang potensi-potensi terjadinya pemanfaatan koperasi untuk kejahatan keuangan. Termasuk tindak pidana pencucian uang ya Pak Teten ya? Ya, termasuk tindakan pencucian uang. Saya kira prinsipnya kan seperti halnya di bank kan, dalam pencucian uang kan yang paling penting kan asal usul uangnya ini kan clear and clean gitu. Karena itu prinsip mengenali kegiatan usaha yang pengguna jasa, baik yang meminjam maupun yang menyimpan pembiayaan di koperasi, ini harus diketahui asal usulnya. Nah, dalam hal itu memang koperasi masih kurang ya, karena mereka kan belum menjadi kegiatan usaha yang menarik untuk menyimpan investasi di sana. Jadi kalau ada orang yang menyimpan itu mereka kurang melakukan penelusuran ya, asal usul uangnya. Nah, ini yang saya kira prinsip penting ya. Jadi kita selalu tekankan, kita selalu edukasi kepada mereka bahwa pentingnya mengenali ya, asal usul uang yang disimpan ya di koperasi. Jadi Bang Pio, ini kita fokus sebenarnya yang paling rawan kan di koperasi simpan pinjam yang tadi disampaikan. Ya. Tapi kalau koperasi di sektor produksi ya konsumsi tidak serawan di koperasi simpan pinjam. Nah, kemarin itu kan kita ada pertemuan tiga lembaga ya Pak Teten ya, Pak Teten Mas Duki, ada Kementerian Dalam Negeri, PPATK, dan Kementerian Koperasi di dalam upaya di dalam pengawasan koperasi ini sendiri. Nah, ini sudah sejauh mana perkembangannya Pak? Ya, kita bahkan lebih jauh ya Pak, karena dengan daerah kan kita ada urusan koperasi ini, ada pembagian antara pemerintah pusat dan daerah. Ya. Jadi yang dekat sehari-hari, yang lebih tahu itu kan daerah. Ya, jadi kita ingin pemerintah daerah, karena itu dengan Dagri penting untuk bagaimana pengawasan di daerah ini bisa efektif juga, bukan hanya pusat. Nah, saya kira kita efektifkan dengan tadi Pak, kami juga lapis dengan tim pengawas kami, ya, tim Satuan Pengawas Koperasi di daerah provinsi yang saat ini sudah 1.712 orang. Jadi saya kira ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pengawasan Koperasi. Kita sekarang mendorong percepatan misalnya pengisian jabatan fungsional pengawas ya, sesuai dengan amanat Permenkop nomor 9 tahun 2020 itu, supaya pengawas di daerahnya itu memang profesional Pak. Jadi udah implementasinya saya kira udah sampai kepada tingkat pengisian jabatan fungsional pengawas koperasi di daerah Pak. Saya kira kalau pengawasnya kuat, paham bagaimana praktek kejahatan keuangan termasuk pencucian uang atau terorisme atau investasi yang bodong, saya kira mereka
bisa mendeteksi sejak dini. Nah, selama ini tidak profesional lah, harus diakui. Ya. Sementara kejahatan keuangan kan udah canggih itu. Ya. Pengawasnya kurang profesional. Ya, ini yang kita benahin dulu lah. Ya. Artinya pengawasnya juga perlu dilakukan pelatihan pendidikan yang optimal juga ya, Pak Menteri ya. Ya, saya kira betul, Pak. Maka mungkin dengan PPATK pun bukan hanya pengurus koperasinya, Pak, yang kita harus lakukan pelatihan, tapi juga pengawasnya. Ya. Di samping itu juga kita terus mengedukasi masyarakat, misalnya supaya mereka tidak lagi tertipu oleh investasi-investasi bodong. Saya kira bukan hanya koperasi kan Pak, yang menawarkan investasi-investasi bodong ini. Ada juga yang korporasi. Tapi kalau kita lihat misalnya, ini literasi keuangan di masyarakat, ini kan masih rendah. Ya. Jadi banyak mereka yang masih tergiur misalnya dengan investasi yang menguntungkan dalam waktu singkat begitu, tapi mereka lupa bahwa di balik itu ada aspek kriminalnya. Tapi kalau kita lihat dalam kasus koperasi-koperasi besar, Pak, yang kemarin di awal-awal pandemi ini banyak yang gagal bayar, yang melakukan investasi di situ orang-orang kaya, Pak. Oh, gitu ya. Bahkan ada pengusaha besar juga, ya hanya beda selisih dikit, misalnya bunga dengan bank, Pak, ditaruh di situ. Ya. Nah, mereka banyak yang menghubungi saya, walaupun ada yang lewat lawyernya, ya kan, ininya. Saya malah jadi ingin tahu, kenapa ini mereka. Ya, kalau rakyat kecil, ya yang literasi keuangannya rendah, tertipu wajar lah. Tapi ini kok orang yang pengusaha besar, educated people gitu kan, dan duitnya banyak begitu, ngapain cari-cari untung dikit ditaruh di koperasi yang kredibilitasnya diragukan begitu hanya untuk dapatkan keuntungan. Kan bisa ada dua hal Pak motifnya. Bisa jadi mungkin menyembunyikan uangnya kan, asal usul uang mungkin abu-abu lah. Kalau keuntungannya saya kira kan nggak jauh beda tuh Pak. Ya, dengan bunga bank ya. Dengan bunga bank. Jadi, tapi mereka akhirnya kan tertipu juga. Nah, jadi saya kira ini memang harus dipelajari, motivasinya itu berbeda-beda. Kalau di bawah yang tertipu dengan investasi seperti yang online itu kan ya memang yang literasi keuangannya rendah. Nah, kalau ini motifnya lah. Nah, karena itu maka kita harus bedakan lah dalam pendekatan pengawasannya Pak Bang Rio. Ya, terima kasih Pak Teten. Sobat PPATK, Pak Teten Mas Duki ini karir di pemerintahannya cukup banyak ya. Selama masa pemerintahan Pak Jokowi, beliau pernah menjadi koordinator staf khusus Presiden ya. Kemudian Kepala Staf Presiden dan staf khusus Menteri Sekretaris Kabinet. Pak Teten Mas Duki juga pernah Ketua Dewan Pengawas Badan Urusan Logistik atau Bulog. Kemudian juga pernah menjadi komisioner ombudsman ya. Mungkin sobat PPATK juga masih ingat ya kalau Pak Teten lama sebagai Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Lalu kemudian pernah menjadi koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW. Pernah juga Pak Teten sebagai Kepala Divisi Perburuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan di Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia. Pak Teten Mas Duki, ini menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan. Motivasi apa ini? Para pengusaha besar yang punya uang besar, tapi menempatkan uangnya di koperasi. Sementara tadi sudah Pak Teten Mas Duki jelaskan, margin antara koperasi dengan bank besar yang artinya relatif lebih aman dalam tanda kutip gitu ya, karena diawasi oleh OJK. Kemudian juga kalau di bank itu kan juga ada batasan tertentu dijamin oleh penjaminan ya kan. Dari
kasus yang ada itu apa yang Pak Teten Mas Duki lihat ya? Motivasi orang-orang yang punya uang besar dan akhirnya merugi menyimpan uang di koperasi. Ya, bisa jadi memang saya coba kategorikan mungkin ya tadi Pak, pengawasan di koperasi itu masih lemah Pak, sehingga mereka merasa aman menyimpan di koperasi kalau asal usul uangnya mungkin khawatir kalau disimpan di perbankan. Nah ini yang saya kira kami dengan OJK, dengan BI sekarang sudah kerjasama supaya koperasi jangan menjadi tempat terjadinya pencucian uang ya, atau untuk tujuan kejahatan lainnya. Ya. Nah intinya di situ Pak. Nah karena itu maka kalau sistem pengawasan kami coba kita setarakan dengan perbankan, barangkali mungkin mereka juga mulai mikir kalau menyimpan uangnya di koperasi. Karena itu tadi saya di awal menyampaikan sistem pengawasan di koperasi ini sekarang kami meniru sistem pengawasan di bank. Di bank kan dibagi dalam 4 buku, Pak. Oh iya, iya. Karena itu kami tadi juga coba juga bagi dalam 4 buku. Kelompok usaha ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 3, 4 itu. Jadi ini juga kami hasil diskusi kami dengan PPATK, dengan OJK dan juga dengan Bank Indonesia, Pak. Nah, mudah-mudahan, saya kira tentu ini masih dalam proses, saya kira masih butuh waktu untuk ada pemahaman bersama dari gerakan koperasi itu sendiri, dari para pengurus, termasuk juga dari pengawas di Kementerian Koperasi, Pak. Nah, karena pembubaran koperasi juga saya kira tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi, tapi harus kerjasama dengan Kumham juga. Ya. Saya kira memang ini diperlukan kerjasama kolaborasi antar kelembagaan. Dan karena itu kami sangat berterima kasih kepada PPATK yang sudah menjadikan Kementerian Koperasi bagian daripada gerakan untuk membasmi lah, memberantas pencucian uang. Pak Teten Mas Duki, sampai sejauh ini koperasi simpan pinjam yang sebagai salah satu pihak pelapor menyampaikan laporannya kepada PPATK itu masih minim ya Pak Teten Mas Duki ya. Ini untuk menggerakkan mereka menyampaikan kewajibannya itu apa yang dilakukan Pak? Ya itu juga patut kita sesali ya, kita sayangkan. Reportnya masih kecil, meskipun kami terus-menerus mensosialisasikan agar mereka itu betul-betul disiplin dengan regulasi yang sudah kami buat untuk mereka agar koperasi tidak menjadi tempat pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya. Nah, tapi memang secara umum, misalnya dari 123 ribuan koperasi yang ada di Indonesia, itu yang aktif melakukan RAT misalnya, ya, artinya tertib administrasi, manajemennya profesional, itu memang sekitar 30 ribuan. Nah, jadi gambaran umumnya masih seperti itu. Jadi Bang Piu, pengelolaan, ya, tata kelola manajemen koperasi ini belum profesional, sehingga misalnya pelaporan administrasi keuangan itu masih rendah. Nah ini yang saya kira bukan hanya untuk kepentingan laporan ke PPATK, tapi memang ke dalam sendiri mereka juga masih
masih rendah. Nah, ini yang terus-menerus kami lakukan untuk kita bina. Kan kalau rata-rata kan kecil-kecil, ya yang besar itu ya sekitar ada seratusan koperasi ya yang asetnya udah triliunan begitu. Nah, yang lain itu kecil-kecil. Nah, kecuali kalau misalnya dari yang 100 itu, yang besar-besar itu, yang menurut kami sudah ditangani profesional, masih nakal, nah ini baru kita harus lebih dalam kita ngelihatnya. Oke Pak Teten, Mas Duki. Terakhir Pak Teten, apa pesan-pesan Pak Teten, Mas Duki yang ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum ya, dan juga pelaku koperasi dan UMKM, agar jangan sampai koperasi dan UMKM ini dijadikan sarana prasarana di dalam melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya. Ya, saat ini saya kira koperasi masih merupakan satu entitas bisnis yang bagus ya, terutama dalam konteks Indonesia, di mana struktur ekonomi kita itu masih usaha-usaha kecil perorangan, termasuk misalnya di sektor pertanian juga, sehingga kita sulit mengharapkan adanya corporate farming. Terus kita juga sulit mengharapkan kapasitas produksi UMKM dalam skala bisnis ya, yang diperlukan untuk mensuplai pasar yang stabil dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami menempatkan koperasi bukan saja sebagai demokrasi ekonomi, perwujudan dari demokrasi ekonomi, tapi juga bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro kecil perorangan dalam skala non ekonomi ke dalam skala ekonomi yang terhubung kepada market, terhubung kepada pembiayaan, terhubung ke kewirausahaan. Nah, cuma kita perlu sekarang melakukan rebranding, ya, rebranding koperasi, karena harus diakui namanya udah kurang bagus. Jadi masyarakat bawah, saya ketika ngomong koperasi, mereka bilang itu Bank Emok. Ya. Bank Emok apa itu? Rentenir. Ya, ada Bank Emok, itu namanya rentenir. Ya. Begitu diperiksa, ya. Memang kadang-kadang mengaku sebagai koperasi, tapi tidak selamanya bentuknya koperasi itu. Tapi selalu mereka mengatakan koperasi. Nah, jadi di bawah itu jelek sekali. Jadi saya kira koperasi juga banyak yang dulu zaman Orde Baru diinisiasi oleh pemerintah, ya sekarang hancur kan, bahkan banyak kasus. Nah, itu kita perlu merebranding lagi. Nah, karena itu saya selalu anjurkan kepada gerakan koperasi, ayo kita bangun kembali koperasi yang sehat, koperasi yang betul-betul menjadi solusi bagi orang-orang kecil, bagaimana mereka menghimpun pembiayaan untuk kesejahteraan mereka bersama. Nah, karena itu maka kepatuhan misalnya terhadap aturan ya, untuk mengenali asal-usul uang yang disimpan di koperasi itu menjadi penting, termasuk juga pemanfaatan uang anggota untuk kepentingan anggota itu menjadi sangat penting, karena banyak kasus yang investasi bodong ataupun salah investasi, di mana kemudian karena melanggar aturan, tidak mendapat persetujuan rapat anggota, akibatnya banyak koperasi yang gagal bayar. Nah, teorinya nggak mungkin koperasi gagal bayar, karena uangnya anggota dibalikin untuk kepentingan usaha anggota. Tapi ternyata kan yang nyimpan maupun yang pinjam bukan anggota. Nah, itulah yang praktek-praktek rentenir, koperasi. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman koperasi untuk menjaga betul-betul koperasi ini sebagai satu perwujudan ekonomi masyarakat.
kita jangan main-main juga. Kami sekarang dengan PPATK selalu melakukan joint investigasi kan terhadap koperasi-koperasi yang nakal. Ya, seperti yang dalam kasus Hanson, ya, Indosuria, ya kan, kita sudah melakukan kerja yang cukup baik dan saya kira ini sebagai warning saja. Kami tidak akan pandang bulu untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Pak Teten Mas Duki yang cukup mencerahkan ya buat Sobat PPATK. Dan Sobat PPATK, ayo kita dukung Pak Menteri Teten Mas Duki di dalam upaya-upaya memperbaiki koperasi menjadi lebih baik. Koperasi yang diharapkan menjadi sokoguru ekonomi pembangunan bangsa. Terima kasih Sobat PPATK, terima kasih Pak Teten Mas Duki. Sampai jumpa di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih? Oke.